اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali kita dalam majelis perbincangan tentang teknik mudah menghafal Al-Qur'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengimplementasikan 5 unsur dalam teknik mudah menghafal Al-Qur'an, ya, dengan menggunakan pendekatan ayat yang kemudian kita sebut sebagai metode T4M berbasis ayat. Para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti yang kita diskusikan pada kesempatan sebelumnya, ada 5 unsur yang harus kita lakukan dalam proses menghafal Al-Quran sekaligus menjaganya. Yang pertama itu adalah talaqiyun atau tasmi'un. Talaqi tasmi' itu adalah mendengar, mengucap, ya, bacaan Al-Quran yang benar untuk kemudian kita tirukan dan kita hafalkan. Yang kedua adalah tafahum, berusaha memahami makna ayat sebelum kita hafal sehingga kita bisa lebih mudah menghafalnya. Yang ketiga adalah tikraru, yakni membaca bin nadhar, membaca dengan melihat berulang-ulang, mengulang-ulang membaca dengan melihat ayat-ayat yang mau kita hafal. Yang keempat itu adalah at-tadriz. Apa at-tadriz? Merangkai ayat-ayat yang kita hafal supaya kita tidak hafal ayat per ayat saja, tapi juga rangkaian ayatnya. Dan yang terakhir adalah murojaah, yakni membaca berulang-ulang apa yang sudah kita hafal sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bersama-sama dengan para pecinta Al-Quran untuk mempraktekkan 5 unsur itu dalam pendekatan berbasis ayat. Jadi kami istilahkan ini adalah metode T4M, penerapannya berbasis ayat. Kelebihannya apa? Simple, praktis, ya. Lalu kemudian terstruktur. Nah, yang penting, ya, kita punya Al-Quran, apapun Al-Qurannya, mau Al-Quran digital pakai Android atau Al-Quran mushaf Al-Quran yang ada di rumah, yang cetak, itu boleh, bisa, ya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan proses menghafal ini. Oke, ini kita ambil surat Al-Baqarah saja, ya. Kita ambil surat Al-Baqarah, ya, yang sering kita dengar, untuk kita coba mempraktekkan metode T4M ini. Nah, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, sekali lagi metode T4M berbasis ayat ini kita lakukan dengan mengacu menghafal per halaman, ya, menghafal per halaman. Ya, lalu kemudian caranya apa? Kita hafal ayat per ayat. Nah, fokusnya di pembicaraan kita ini lebih kepada 2T, yakni tikror wa tadris. Mengulang-ulang membaca dengan melihat sampai bisa hafal tanpa melihat, itu bagaimana caranya? Dan yang kedua adalah bagaimana kita menghafal rangkaiannya supaya nanti juga hafal urut-urutan ayat setelah kita menghafal ayatnya. Nah, yang paling sederhana T4M ini berbasis baris. Contohnya seperti ini. Jadi kita permudah dengan kita bikin mushaf lembaran Al-Quran ini dengan berbaris, kita kasih warna, ya. Caranya bagaimana? Caranya demikian. Jadi pertama kita baca ayat yang pertama di halaman yang kita akan hafal ini, ya. Nah, gimana kita melakukan proses menghafalnya? Kita baca berulang-ulang.
Nah, kalau kita mengacu pada yang dilakukan di pesantren-pesantren salafiyah itu minimal 10 kali. Dan kalau di Rumah Cinta Quran kita arahkan para santri untuk membacanya minimal 20 kali. Jadi contohnya gimana? Contohnya kita baca dulu ayat pertama di halaman ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus dibaca berulang-ulang ya, minimal 20 kali. Setelah kita baca berulang-ulang 20 kali bin nadhar dengan melihat, lalu kita baca tanpa melihat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kalau kita sudah bisa membaca tanpa melihat, berarti kita sudah hafal ayat yang pertama. Nah, setelah itu baru bisa pindah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat kedua minimal 20 kali berulang-ulang dengan melihat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Terus dibaca berulang-ulang sampai 20 kali. Nah, setelah itu kita baca tanpa melihat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, kalau kita sudah bisa baca tanpa melihat berarti hafal. Berikutnya gimana? Berikutnya para pecinta Al-Quran, jangan melanjutkan ke ayat yang ketiga, tapi kita tatris dulu. Setelah kita tikror per ayat tadi, kita tatris karena sudah lebih dari satu ayat. Kita rangkai, kita baca bersambung antara ayat 6 dan ayat ke-7 ini. Disambung, dibaca berulang-ulang ya, minimal 20 kali. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Terus dibaca berulang-ulang sampai 20 kali. Setelah itu kita baca tanpa melihat rangkaian dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, kalau sudah bisa berarti itu kita hafal ayat per ayat sekaligus hafal rangkaian ayat ke-6 dan ke-7. Nah, baru kita bisa pindah ayat ke-8. Ini diulang-ulang juga. Berapa kali? Ya minimal 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum
بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Terus diulang-ulang sampai 20 kali. Nah, setelah itu kita baca tanpa melihat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, kalau bisa berarti sudah hafal ayat ke-8 ini. Berikutnya apa? Jangan pindah ayat 9 dulu, kita rangkai ayat 6, 7, 8. Ya. Kita rangkai, kita baca berulang-ulang 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus sampai 20 kali. Setelah itu kita baca tanpa melihat. Kalau sudah bisa, kita baru pindah ayat 9. Kita baca berulang-ulang. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Begitu seterusnya, Bapak Ibu sekalian, para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah, sampai ayat terakhir. Ya, sampai terakhir. Jadi ayat pertama di halaman ini kita baca berulang-ulang 20 kali. Sudah hafal, kita pindah ayat kedua berulang-ulang 20 kali. Sudah hafal, kita rangkai ayat 1, 2 sebanyak 20 kali diulang-ulang. Ya, sudah hafal, kita baca ayat ke-3 berulang-ulang 20 sampai ayat terakhir. Nah, demikian. Lalu ada pertanyaan, ya, kalau sudah sampai terakhir, kita murojaah satu halaman penuh ini, ya, minimal 10 sampai 20 kali sebelum menghafal halaman berikutnya. Nah, demikian metode T4M berbasis ayat. Nah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, gimana kalau saya 10 kali sudah hafal, apakah bisa pindah ke ayat berikutnya? Nah, sebaiknya kalaupun kita 5 kali sudah hafal, 10 kali sudah hafal, dilanjut aja sampai 20 kali minimal. Kenapa? Supaya menancap hafalan kita ini, mutqin hafalan kita ini. Yang kedua, tidak ada ruginya kita mengulang-ulang lebih banyak lagi ayat yang kita baca, karena setiap hurufnya di dalam ayat-ayat yang kita baca itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu dilipatkan dengan 10 kali kebaikan. Jadi sampai 20 kali nggak ada persoalan. Bahkan prakteknya kita biasanya sampai lebih dari 20 kali untuk memastikan nancap betul hafalan itu. Nah, demikian. Lalu berikutnya, para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, ya, kelemahannya apa ini? Ya, kelebihannya apa? Karena setiap metode itu ada kelemahan-kelebihan. Kelebihannya, metode ini adalah pakai Al-Qur'an apapun bisa. Ya, kita nggak perlu beli Al-Qur'an lagi, Al-Qur'annya ada di rumah bisa, pakai Android itu juga bisa, ya. Nah, terus kekurangannya apa? Kekurangannya, kalau ini nanti ayatnya itu panjang sekali, ya kita jadi agak kesulitan, ya. Jadi kalau di dalam halaman ini ayatnya pendek-pendek, itu pengulangannya jauh lebih banyak lagi tuh. Kalau ayatnya 10, ya, itu ya pengulangannya 10 kali 20 kan gitu, ya. Nah, tapi kalau kemudian ayatnya ini pendek-pendek sehingga 20 kali, ya, pengulangannya panjang, jadi memakan waktu yang mungkin relatif lebih lama di dalam halaman ini. Nah, begitu juga kalau ayatnya lebih panjang-panjang sehingga jumlah ayatnya sedikit. Misalnya ini jumlah ayatnya 3, berarti kan ada 3 ayat. Ayat pertama kita baca 20 kali, setelah itu ayat kedua 20 kali, lalu kita rangkai ayat 1, 2 20 kali, setelah itu ayat ketiga 20 kali.
kita rangkai ayat 1, 2, 3 20 kali. Setelah itu kita murojaah ini. Nah, jadi lebih pendek waktunya. Jadi artinya apa? Akhirnya setiap halaman tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, setiap ayat tidak mendapatkan perlakuan yang sama karena basisnya basis ayat dalam satu halaman. Nah, oleh karenanya kemudian nanti ada modifikasi untuk menutupi kekurangan ini. Nah, setidaknya metode ini metode paling dasar untuk bisa diterapkan oleh siapapun ya, dan dengan mudah dengan cara menggunakan Al-Qur'an apapun bisa ya. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menambah hafalan kita. Silakan, selamat mencoba metode ini, semoga berhasil. Sampai bertemu lagi, semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk menambah hafalan, bahkan bisa hafal 30 juz sebelum Allah memanggil kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.